Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Insyaallah pada malam hari ini kita akan belajar tentang percakapan atau muhadasah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى Muhammad ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا آمين يا رب العالمين. Baik, alhamdulillah. Tema kita pada malam hari ini muhadasah atau percakapannya itu judulnya Al-Amalu bis Shabar. Amalu bis sabari. Al-Amalu bis Shabar. Ada yang tahu artinya? Amal dalam sabar. Benar ya Pak Ustaz? Al-amal Amalan itu sabar. amal atau perbuatan, ya. Fi artinya apa? Huruf jar di, ya, atau di dalam. As-sobah artinya apa? As-sobah Sabar. bukan sabar. Kalau sobar, Salah. sobaro. Salah baca. Ini Salah sobah baca, pakai salah baca. A. Kata as-sobah itu kalau dalam kamus kira-kira dicari di huruf apa nih? Sobaha ya. Sobaha, ya. Sobaha, betul. Kira-kira artinya apa? Ada yang tahu nggak? Kata sobah itu artinya di waktu pagi. Setelah sebelumnya kita muhadasah terakhir tentang di rumah, ya. Maka kita akan mulai kepada aktivitas, ya. Nah, aktivitas dimulai dari rumah, namanya aktivitas di rumah, dan kita mulai bangun tidur, ya. Di sini saya sudah bikin
teks sederhana untuk sama-sama kita pelajari, pahami, dan kita praktekkan. Ya. Sekarang saya bacakan dulu dan diikuti ya untuk melafalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mata tastayqizu atau tastayqizina minan naum? Silakan. Mata tastayqizina minan naum? Ya, ini ada dua ya. Jadi ada atau ya, garis miring itu nanti ada fungsinya. Astaiqizu minan naumi fis sa'atir rabi'ati. Silakan. Astayqizu minan minal naumi fis fisaatir sa'atir rabi'ah. Okay. Mada taf'alu? Taf'alina ba'da dhalik? Mada taf'alu taf'alina ba'da dhalik. Atawadda'u thumma usalli subha. Atawadda'u thumma usolli subha. Aina tusalli? Tusallina subha? Aina tusallina subha. Usalli subha fil masjidi au fil baiti. Usolli subha fil masjidi au fil baiti. Ya, garis miringnya bisa diganti dengan au ya atau. Kaifa tadhhabu au tadhhabina ilal masjid? Silakan. Kaifa tadhhabu au tazhabina ilal masjid. Adhabu ilal masjidi mashyan ala qadamai. Adhabu ilal masjid mashyan ala qadamai. Wa kaifa tarji'u au tarji'ina minal masjidi? Wa kaifa tarji'u au tarji'ina minal masjidi. Arji'u ilal baiti mashyan ala qadamayya aydha. Arji'i ilal baiti mashyan ala qadamayya aidha. Kam masafatan min baitika ilal masjidi? Kam masafatan min baitika ilal masjidi? Masafatuha mi'atu mitrin. Masafatuha Mi'atu mitrin. mi'atu mitrin. Ya. Kita kembali ke halaman pertama. Ya, ini adalah seputar aktivitas di pagi hari dari mulai bangun tidur ya. Kita sebelum mengulang-ulang lafadznya, kita pahami dulu makna teksnya ya. Yang pertama, mata tastaiqizu au tastaiqizina minan naum. Kira-kira ada yang sudah tahu artinya ini? mata tastakina. Belum tahu. Naum kan tidur. Ya, naum tidur betul. Dari tidur. Oke. Kita dari mulai kata awal deh. Pertama adalah mata. Nih, kalimat mata. Kira-kira artinya apa? Ada yang tahu? Enggak tahu Pak Ustadz. Yang lain?
Apakah ya? Ustaz? Bukan, ya. Bu Risa? Apa? Apa? Oke. Mata itu adalah pertanyaan untuk waktu, yaitu kapan. Oh, Ya. Jadi mata itu pertanyaan untuk waktu yang artinya kapan. Mata tastaikizu. Kapan? Tastaikizu. Ada yang tahu kata tastaikizu? kapan bangun? Ya, bangun. Betul. Ya, udah bisa ketebak ya. Tastaikizu itu artinya bangun. Ya. Nah, di sini ada tastaikizu, ada tastaikizina. Kira-kira sebelum saya jelaskan, ada yang mau mencoba menjelaskan perbedaannya apa? Anta sama anti ya? Anta sama anti. Yang anta yang mana, Bu? Yang biru, Pak Ustadz. Yang biru. Yang anti? Yang merah. Yang merah. Oke, betul ya. Jadi kalau anta, kalau pertanyaannya kepada laki-laki, seorang, kamu, laki-laki, mata tas taikizu. Tapi kalau pertanyaannya ke perempuan, satu orang, anti, mata tas taikizina minan naumi. Kapan Anda bangun dari tidur? Oke, kira-kira kata tas taikizu, kalau kita ingin tahu artinya di kamus, dari kata apa nih kira-kira? Dari huruf apa? Di huruf apa? 3 hurufnya apa nih, tastaikizu? Sa, sakozot ya? Sakozo bukan Takozo. sih, Pak Ustadz? Oke, yang Sak- lain? Kira-kira huruf tambahannya apa dan huruf aslinya apa? Ada, ini kan ada ta, sin, ta, ya, kof, zo. Ada 6. Berarti harus dihilangkan 3. Bu Risa, Bu Napiri mungkin? Kira-kira? Kan yang namanya itu tak sa ya. Berarti tak kodo ya. Tak kodo. Ustaz. Takozo. Oke, perkiranya takozo. Tadi Icil sakozo. Bu Napiri takozo. Kalau Bu Risa, kira-kira? Hmm, kayaknya di Takodo. Takozo. Oke. Yang benar adalah iakozo. Salah semua. Ya, nggak apa-apa. Jadi 3 huruf pertama itu adalah huruf tambahan semua. Ya, jadi yang 3 huruf terakhir itulah huruf yang aslinya, iakozo. Itu silakan dibuka di kamus, di huruf ia itu ada, ya, iakozo. Tadi saya sudah lihat, cuman lupa saya catat halamannya. Iakozo itu arti dasarnya jaga. Jaga itu maksudnya terjaga ya, maksudnya nggak tidur, bukan istirahat gitu. Jadi istilahnya melek lah kalau bahasa ininya melek ya. Jadi bukan orang yang lagi istirahat atau bukan orang yang lagi tidur. Itu yakozo. Nah, ini nanti kalau kita di bab sorob itu memang ini di sulasi mazid ya, bukan di sulasi mujarrad. Bukan di bab sulasi yang 3 huruf, tetapi bab sulasi yang ditambah dengan 3 huruf. Ini kalau wazannya nanti itu eh, istaf'ala ya. Wazannya istaf'ala. Oke. Jadi artinya seperti itu. Kalau bertanya kepada anta seorang laki-laki kamu maka menggunakan tastaikizu. Kalau bertanya kepada seorang perempuan maka tastaikizina. Oke.
Jadi kalau misalkan Bu Risa bertanya ke Bu Napiri atau sebaliknya, atau Icil bertanya ke Bu Risa atau ke Bu Napiri, atau sebaliknya, itu kalau sendiri, maka menggunakan tas taikizina minan naum. Sekarang kalau misalkan Bu Napiri bertanya ke Bu Risa dan Icil berdua. Kira-kira tas taikizinya berubah apa? Ada yang tahu? Berarti yang jamak dua ya Ustaz. Bentar saya buka contekan Ya, dulu. dua. Ya, berarti Antum. berdua. Kalau dua jadi apa domirnya? Antum. Kalau antum jamak. Berarti antuna. Salah juga. Antuna, kalau antum itu jamak laki-laki, antuna jamak perempuan. Yang dua. Ii. Kalau satu kan anti, anta. Kalau dua, Hum. Rumah. Hum. antuma. Nah, jadi perhatikan. Jadi kalau Icil bertanya ke Bu Risa itu anti, ya. Icil bertanya ke Bu Napiri juga itu anti. Dan sebaliknya, kalau Bu Risa nanya ke Icil atau Bu Napiri nanya ke Bu Risa atau bertanya ke Icil itu anti. Tapi kalau Bu Napiri bertanya kepada Bu Risa dan Icil atau Icil bertanya ke Bu Napiri ke Bu Risa, maka yang ditanya itu dua orang berarti antuma. Nah, kira-kira berubahnya bagaimana? Kalau ini kan tas taikizu anta, tas taikizina anti. Nah, kira-kira kalau antuma bagaimana? Tastai wukuma. Oke. Untuk fiil bedakan dengan isim ya. Kalau kuma itu nanti berfungsinya di isim, Bu. Misalkan kita bukuma. Tapi kalau fiil terutama fiil mudhari maka cukup ditambah akhirnya, yaitu kalau antuma alif sama nun. Jadi tastaikidu jadi tastaikizoni, seperti itu. Bisa dipahami? Tulisannya Belum pernah ada kayak tabel rumusnya kah Ustaz? kenapa? Kalau di fiil itu domirnya jadi apa gitu? Nah, jadi kalau kalau yang hu gini, kan domir tuh huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, kalau kepada isim itu perubahannya hu ya kalau huwa, kemudian huma, hum, ya. Misalkan kita buhu, kita buhuma, kita buhum. Tapi kalau fiil nanti ditambahnya di bagian akhir dengan kalau dua alif dengan nun. Kalau jamak wau dengan nun seperti itu. Misalkan antum tastaikizuna seperti itu. Jadi begini saya sedikit tambahkan, saya catat ya. Jadi kalau antuma itu saya copy paste aja biar gampang. Nah, seperti ini. Tastaikizoni. Ini kalau antuma. Kalau antum itu tastaik tambah wawu dengan nun. Tastaikizuna. Nah, ini kalau antum. Kalau antunna itu tastaikidna. Nah, ini antunna. Ya.
Ini domirnya antuma. Ini domirnya antum. Ini domirnya antunna. Nah, seperti itu. Terlihat yang saya tulis? Terlihat Ustaz. Nah, jadi itu perubahannya seperti itu. Baik, kita kembali ya. Kemudian jawabannya astaiqizu minan naumi fis sa'atir rabi'ah. Kira-kira artinya apa nih? Saya bangun Saya bangun dari dari tidur tidur. jam 4 pagi. Ya, jam 4 ya. Maksudnya jam 4 ini jam 4 pagi ya, bukan jam 4 sore. Astaiqizu minan naumi fis sa'atir rabi'ah. Nanti kita belajar jam. Saya bangun tidur pada jam 4. Oke. Kemudian jawab yang bawahnya madza taf'alu atau taf'alina ba'da dzalik. Kira-kira artinya apa nih? Ada yang tahu? Apa yang kamu lakukan setelah itu ya? Ya, apa yang Anda lakukan setelah itu? Maksudnya setelah itu setelah bangun ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan di atas. Jadi mada itu pertanyaan untuk apa? Ya, jadi kalau apa itu pertanyaannya menggunakan mada atau juga ma. Jadi ada dua, bisa mada, bisa ma. Kalau bertanya apa? Mada taf'alu ba'da dzalik atau taf'alina. Nah, ini taf'alu untuk anta, taf'alina untuk anti. Ya. Apa yang kamu kerjakan setelah itu? Maksud setelah bangun tidur. Atawadda'u thumma usolli subha. Nah, Bu Risa, kira-kira artinya apa, Bu? Tawaddu'u tsumma usalli subha. Ya, Depannya apa ya Ustaz? Pokoknya belakangnya apa? sholat subuh gitu kayaknya. Ya, belakangnya sholat subuh. Mm-mm. Sebelum sholat ngapain dulu, Bu? Biasanya kalau mau sholat. Kalau mau sholat, wudhu dulu. Nah, wudhu. Jadi atawaddo itu wudhu, ya. Hmm. Atawaddo saya berwudhu. Jadi Hmm. atawaddo saya berwudhu. Summa kemudian usolli saya sholat as-subha subuh. Ya. Jadi atawaddo ini menurut Bu Napiri fiil atau isim Bu atawaddo? Fiil, Ustaz. Fiil apa Bu? Fiil, fiil mudhari sedang. Namanya? Ya, cirinya depannya a. Nah, betul ya. Jadi atawaddo'u ini fi'il mudhari ya karena diawali dengan hamzah. Summa ini huruf atop namanya ya. Jadi huruf sambung. Kemudian artinya. Usolli, nah ini usolli juga fi'il mudhari karena ada hamzah depannya ya. Jadi saya berwudu, ya maksudnya saya akan berwudu setelah bangun tidur saya akan berwudu, kemudian saya sholat subuh. Oke. Aina tusolli au tusallina subha. Kira-kira apa nih artinya Bu Nafiri? Aina tusolli, apakah sholat, Aina. ya, Aina itu artinya apa? apa? Artinya apa ya, Ustaz? Bukan. Yang mana, yang mana? Bukan. Kira-kira ini menunjukkan tempat, Bu. Di mana? Nah, di mana? Bagus ya. Oh, di Jadi mana aina itu sholat? artinya di mana. Silakan Bu artikan. Di mana kamu, antum sholat atau kamu berdua ya? Itu solina. Sholat Oh, subuh.
Atau kamu perempuan atau kamu laki-laki sholat subuh. Iya, betul. Aina itu di mana? Tusolli kamu sholat untuk laki-laki. Tusollina anti kamu perempuan sholat as-subha sholat subuh. Jadi aina tusolli au tusollina subha di mana kamu sholat subuh. Nah, usolli subha fil masjidi au fil baiti. Icil artinya apa ini? Sholat subuh di masjid atau di rumah. Saya sholat subuh. Ini usolli kan fiil. Ya. Jadi usolli subha, saya sholat subuh di masjid atau Di fil rumah. bait, di rumah. Jadi ini saya bikin dua karena kan sholat subuh kalau laki-laki di masjid atau musola, kalau perempuan kan di rumah. Boleh juga ke masjid. Tapi sebaik-baiknya sholat perempuan itu di rumah. Baik. Berarti sholat taraweh di rumah Pak Ustadz. Oh, sholat tarawih boleh di rumah. Kalau perempuan boleh. Ya, yang wajib saja, yang wajib ya, perempuan itu lebih baiknya di rumah. Apalagi yang sunnah. Tetapi tidak ada larangan sholatnya ke masjid atau ke musola. Itu berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu wajibnya di masjid. Itu kecuali kalau ada keadaan yang darurat, misalkan seperti waktu pandemi, ya kan? Atau ada beberapa larangan lain, misalkan seperti di dalam hadis itu kalau ada hujan besar atau apa yang menghalangi datang ke masjid itu boleh. Itu perbedaannya. Bukan berarti perempuan gak boleh sholat taraweh ke masjid, ke musola, bukan. Tetapi urutannya yang terbaik itu kalau perempuan di rumah. Seperti itu. Halaman pertama bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita praktekkan ya. Tadi absen pertama Icil ya. Icil bertanya ke Bu Risa, coba. Dengan teks halaman pertama ini. Ingat ya. Aku Icil yang merah. ya. Icil bertanya ke Bu Risa. Jadi yang mana kalimatnya? Pilih. Aku mata. Dialog kan Pak Ya, Ustadz? iya. Icil berarti yang pertanyaan. Kan gini, baris pertama pertanyaan, baris kedua jawaban. Dua jawaban. Nah, Ya, baik. silakan. Mata tastaikizina minan naum. Silakan, Bu Risa. Astayqidu minan naumi fi sa'atir rabi'ah. Oke. Lanjut, Icil. Maza taf'alina ba'da dzalik. Atawadhda'u thumma usalli subha. Oke, lanjut. Aina tusallina subha. Usalli subha fil masjid. Oke. Silakan. Sekarang Bu Risa bertanya ke Bu Napiri. Mata tastayqidina minan naum. Astayqibu minan naumi fi sa'atir rabi'ah. Oke. Lanjut. Madza taf'alina ba'da dzalik? Atawadhda'u thumma usalli subha. Baik, lanjut. Aina tusallina subha? Usalli subha fil baiti. Oke. Sekarang Bu Napiri bertanya ke saya. Mata tastayqibu minan naum. Astaiqizu minan naumi fis sa'atir rabi'ah. Madza taf'alu ba'da dzalik?
Atawadda'u thumma usalli subha. Aina tusalli subha? Usalli subha fil masjidi. Oke, saya bertanya ke Icil ya. Mata tastayqizina minan naum? Astayqidhina minan Hah? naum fi As sa'at astaqidhu minan naum fi astayqizu. astayqidhu minan naum fi sa'ati rabi'ah. Mada taf'alina ba'da dhalik? Atawadda'u thumma usolli subha. Aina tusallina subha? Usolli subha fi masjid. Oke. Ya udah. Ya nggak apa-apa, fil masjid boleh ya. Oke, ya kira-kira seperti itu ya. Bentuk cara bertanya. Sekarang Bu Napiri bertanya ke Bu Risa sama Icil. Nanti Icil sama Bu Risa jawabnya bareng ya. Silakan Bu. Mata tastayqizuna? Benar Nah, Ustaz. Antuma. Oh, tastayqo. Goni. Tastayqiboni. Ya, Tastayqiboni. iya. Qiboni. Mata tastayqiboni minan naum? Silakan. Bu Risa sama Icil. Bareng. Bareng. Astayqizu Astayqizu minan naumi naumi fi fi sa'ati sa'ati rabi'ah. rabi'ah. Oke. Sekarang oke, lanjut dulu Bu Napiri. Mata tastaf'al. Ya, gimana ini? Ayo. Tinggal ditambah alif dengan nun, Bu. Yang anta ditambah alif dengan Ya. nun. Anta ditambah alif dengan nun. Ya. Berarti taf'alani gitu. Ah, Ustaz. betul. Silakan. Mada taf'alani ba'da dhalik? Oke, silakan jawab berdua. Atawadda'u Summa thumma usolli usalli subha. Oke, lanjut Bu Napiri. Aina tusallani Kalau subha? ini karena terakhirnya iya Bu ya, ini sebenarnya iya. Jadi tusoliani. Oh, aina tusalliyani subha? Silakan. Usalli subha fil baiti. Oke, ya. Sekarang Bu Risa yang bertanya ke Icil sama Bu Napiri. Mata tastayqidhani minan naum? Silakan. Bu Napiri sama Icil bareng. Astayqibu Astaqizu minan naumi fi sa'ati bisati rabi'ah. rabi'ah. Silakan. Lanjut Bu Risa. Madza taf'alani ba'da dhalik? Silakan. Atawadda'u summa Summa usolli usolli subha. subha. Baik, lanjut. Aina tusalliyani subha? Silakan dijawab. Usolli subha fil baiti. Ya, oke. Baik. Sekarang Icil yang bertanya ke Bu Risa sama Bu Napiri. Silakan. Mata tastaqizo. Tadi apa Ustaz? Lupa. Tastaikizoni. Mata tastaqizoni minan naum. Silakan dijawab. Astayqidh min Astayqibu naumi fi sa'ati rabi'ah. rabi'ah. Oke, lanjut Icil. Maza taf'aliyani ba'da Taf'alani. taf'alani ba'da dzalik.
Atawaddo thumma usalli subha. Oke. Aina Tusalliyani. tusolliyani subha. Usalli subha fil bait. Oke. Nah, sekarang kalau saya bertanya ke ibu-ibu, nah ini menggunakan antunna ya. Ya, gini, saya bertanya ya, nanti jawab sama-sama. Mata tastaikidna minan naum? Silakan. Jawab masing-masing. Astayqidu minan nawmi fi sa'atin rabi'ah. Nah, itu kalau jawaban masing-masing nggak berubah ya. Nah, sekarang mada taf'alna ba'da dalik? Tafalna. Silakan. Tafawad Ya, summa usolli subha. kalau jawaban masing-masing nggak berubah. Aina tusallina subha? Usolli subha fil baiti. Nah, ini untuk antunna sholla ini sama dengan anti ya, karena terakhirnya memang iya ya, seperti itu. Baik, jadi tastaikidu jadi tastaikidna kalau antunna. Halaman ini bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Perubahnya tadi gimana Ustaz? Tastayqiz. Nah, Jadi tastaikizu itu anta. Tastaikizoni itu antuma ya. Kemudian taf'alu jadi taf'alani. Oh ya, antunnya dulu ya. Antunna tastaikidu jadi tastaikizna. Jadi zo-nya disukunkan, na-nya nun biasa, nggak panjang ya, tastaikizna gitu, pendek. Nah, untuk taf'alu antuma taf'alani, kalau antunna taf'alna. Kalau tusolli ini tusolli, tusollina, tusolliyani, tusollina sama ya. Untuk antunna tusollina karena terakhirnya iya. Ini kan fi'il mu'tal ya. Sholla yusolli fi'il mu'tal apa nih? Jenis apa? Ada yang tahu? Sholla yusolli ini adalah jenis fi'il mu'tal nakis ya. Huruf terakhirnya. Oke, kita kalau sudah dipahami kita lanjut halaman 2. Ada yang mau tanyakan, Ibu-ibu? Nggak ada. Baik, ya di halaman 2 ya ini kaifa. Kita artikan dulu ya. Kaifa tadhabu au tadhabina ilal masjid. Nah, kira-kira artinya apa nih, Cil? Kaifa. Kaifa itu artinya apa? Bagaimana kamu pergi dari ke masjid? Nah, bagaimana kamu pergi ke masjid? Oke. Bu Risa, adhabu ilal masjidi masyan ala qadamai. Artinya apa, Bu? saya pergi ke masjid Masyan al-Qadamai ya. Nah, Belum tahu Ustaz. Masyan ala Qadamai. yang tahu masyan ala qadamai? Kira-kira kalau ke masjid pakai apa? Jalan kaki. Jalan kaki ya. Masyan ala qadamai itu jalan kaki. Masyan itu jalan, ala qadamai dengan 2 kaki maksudnya ya. Maksudnya saya pergi ke masjid jalan kaki gitu. Jadi masyan ala qadamai itu jalan kaki. Oke.
Bu Napiri, wa kaifa tarji'u au tarji'ina minal masjid? Artinya apa, Bu? Dan kapan keluar dari masjid? Kapan atau bagaimana? Dan bagaimana pulang maksudnya Nah, dari bagaimana masjid. Anda pulang dari masjid? Oke. Arji'u ilal baiti masyan ala qadamayya aidon. Icil artinya apa nih? Tunggu bentar. RGO. Oh, pergi ke rumah dengan kedua kaki juga. Tapi kalau Arji'u artinya damai pergi. Bukannya keluar. adhabu. Eh, Arji'u itu pulang. RGO keluar, pulang Pulang. pulang ke rumah Oh, pulang menggunakan ke kaki rumah juga. jalan kaki juga. Aizon itu artinya juga. Arji'u saya pulang atau kembali ilal baiti ke rumah, masyan jalan kaki ala kodama jalan kaki, aidon itu artinya juga ya, aizo itu artinya juga. Kam masafatan min baitika ilal masjid. Nah, Bu siapa nih? Bu Risa, artinya apa nih, Bu? Kamu itu berapa ya, Ustaz? Kam berapa, betul. Berapa? Masafatan, kalau saya boleh nebak mungkin jarak Jarak, oke betul. dari rumah ke masjid. Nah, betul. Kam masafatan min baitika ilal masjid. Berapa jarak antara rumahmu ke masjid? Oke. Masafatuha mi'atu mitrin. Bu Nafiri, kira-kira artinya apa, Bu? Jaraknya 9 meter. Mi'atu. Miatu 100 ya, 100 100. meter. Ya, jaraknya 100 Biasa meter. miatun Betul. 100. Oke. Oke, kita praktekkan dulu ya. Saya bertanya ke Bu Napiri. Kaifa tadhhabina ilal masjid? Silakan, Bu. Adhabu ilal masjidi masyan ala qadamai. Wa kaifa tarji'ina minal masjid? Arji'u ilal baiti masyan ala qadamai ayuban. Kam masafatan min baitiki ilal masjid? Masafatuha mi'atu mitrin. Nah, ini kalau nanti bertanya, nah selanjutnya Bu Napiri bertanya ke Bu Risa, yang min baitika jadi min baitiki. Silakan, Bu. Bu Napiri bertanya ke Bu Risa. Kaifa tadhhabina ilal masjid? Adhabu ilal masjidi masyan ala qadamayya. Baik, silakan lanjut. Wa kaifa tarji'ina minal masjid? Arji'u ilal baiti masyan ala qadamayya aydha. Lanjut. Kam masafatan min baitiki ilal masjid. Masafatuha ma'atu mithrin. Mi. Mi'atu mithrin. Oke, baik. Sekarang Bu Risa nanya ke Icil. Kaifa tadhhabina ilal masjid? Azhabu ilal masjid masyan ala qadamayya. Oke, lanjut. Wa kaifa tarji'ina minal masjid? Arji'u ilal baiti masya ala qadamayya aizo. Lanjut. Kam kam masafat tam aduh sebentar. Ini kok jadi hilang. Terus layarnya hilang. Oh, hilang layarnya. Oke. Tadi ada ini. Kam masafatam mim baitiki ilal masjid? Masafatuha mi'atu mitrin. Oke. Sekarang Icil bertanya ke saya. Kaifa tazhabu ilal masjidi? Adhabu ilal masjidi masyan ala qadamayya. Wa kaifa tarji'u minal masjidi? Arji'u ilal baiti masyan ala qadamayya aizo.
kam masafatan min baitika ilal masjid. Masafatuha mi'atu mitrin. Baik ya. Nah, untuk antuma misalkan kalau kayak tadi ya, Icil bertanya ke Bu Risa Bu Napiri atau Bu Risa nanya ke Icil Bu Napiri atau Bu Napiri bertanya ke Bu Risa ke Icil, nanti maka antuma tadhabu jadi tadhabani, ya tinggal tambah alif dengan nun saja. Tarji'u jadi tarji'ani. Nah, kalau saya bertanya ke ibu-ibu, nah, antuna berarti tadhabu jadi tadhabna, ya. Ba-nya disukunkan ditambah na. Tarji'u, ainnya disukunkan tambah na, tarji'na. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Bisa Ustadz. Oke. Yang baitiki Nah, tetap nah, baitika kalau saya bertanya ke ibu, ya semuanya baitikunna. Baitikuna. Nah, Tadhabu kalau antuma baitikuma. berarti kalau baitikuma. bertanya ke dua berarti baitikuma ya Ustadz. Nah, kalau Bu Risa bertanya ke Icil sama Bu Napiri, itu kam masafatan min baitikuma, gitu, ilal masjid. Nah, seperti itu. Ustaz, Ya. kenapa baiti pakai K, masjid nggak pakai K? Oke, bagus Kan pertanyaannya. sama-sama tempat. Ya. Kalau baiti itu kan tanda isimnya idopah ya, ke domir K. Tapi kalau al-masjid tanda isimnya apa? Alif lam. Alif lam. Nah, ini perbedaannya. Jadi al-masjid ini nggak berubah karena sudah ada alif lam. Tetapi kalau mau dirubah boleh, asal alif lamnya dihilangkan. Gitu. Kalau alif lamnya dihilangkan boleh jadi masjidika, masjidikuma boleh. Itu perbedaannya. Jadi lihat dulu tanda isimnya apa. Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Bisa. Oke. Nanti ini saya share, kemudian nanti dihafalkan. Ini pekan depan sudah Ramadan ya, Kamis ya. Sudah Ustadz, insya Allah. Nanti habis belajar kita diskusi sebentar ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini angka dulu ya. Kita sedikit pengenalan angka dulu. Tapi ini bukan secara kaidah ya, tetapi ini pengenalan angka secara percakapan. Karena nanti kalau di kaidah grammar ada bab tersendiri dan panjang ya. Karena masing-masing punya kaidahnya. Nah, ini perkenalan angka secara muhadasah. Jadi ini ada 4 kotak ya. Kotak yang paling kanan itu wahidun, isnani, salasun, arbaun sampai ke bawah itu angka untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Itu untuk mudakar. Gitu. Jadi nanti bentuk mudakarnya. Kalau bentuk muannasnya sebelahnya wahidatun, isnatani, salasatun, arbaatun sampai ke asrotun. Jadi perbedaannya itu mudzakkar muannas. Tapi 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau disuruh berhitung 1, 2, 3. Kalau perempuan itu menggunakan yang wahidatun. Ya, kalau yang berbaris-barisnya itu perempuan berhitung. Nah, wahidatun isnatani seperti itu. Tapi kalau yang berhitungnya laki-laki, wahidun isnani salasun seperti itu. Bisa dipahami? Jadi kolom yang pertama buat laki-laki, kolom kedua Iya, buat perempuan, perempuan. kolom ketiga Nah, kolom ketiga, nah ini untuk menunjukkan urutan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Misalkan orang pertama, orang kedua gitu. Diartikannya yang pertama, yang kedua, misalkan
pengumuman tentang siapa pemenang juara gitu kan. Nah, juara pertama, jadi yang pertama kalau laki-laki al-awwal. Yang kedua, ini baris yang ketiga ini untuk laki-laki semua. Jadi kalau yang juaranya laki-laki semua, al-awwal, as-tsani, as-tsalits sampai al-ashir, yang ke-10. Tapi kalau yang sebelahnya, yang kolak keempat, yang perempuannya al-ula gitu. Misalkan anak yang pertama perempuan al-ula. Nah, gitu kan. Anak perempuan yang kedua as-tsaniyatu. Nah, gitu dan seterusnya sampai ke al-ashiratu sampai ke 10. Itu perbedaannya. Kotak 1, 2, 3 dan 4. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Bisa, Nah, Ustaz. ini baru angka ya. Nanti kita di grammar insya Allah akan belajar penggunaannya gitu kan. Misalkan gini, nanti di grammar angka 1 dengan 2 punya kaidah sendiri. Angka 3 sampai angka 10 itu punya kaidah sendiri. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya jam nih. As-sa'atul wahidah. Nah, ini jam 1. Nah, kalau jam menggunakan mana? Nih, yang al-ula as-saniyah ya. Jadi yang pertama, yang kedua. Nih, yang kotak keempat. Karena apa? Karena as-sa'ah itu mu'annas gitu ya. Al-wahidah ini kok begini. Baik. As-sa'atul wahidatu ya, pukul 1 ya kan. As-sa'atus tsaniyatu pukul 2. As-sa'atus tsalisah dan sampai ke as-sa'atu ats-tsaniyatu asyrata. Nah, itu kan. Sampai jam 12. Jadi menggunakan kotak yang keempat ya. As-tsaniyatu ats-tsalisatu sampai al-asyiratu ya. Sampai ke tambah 12 nih saya 12. Oke, yang jam ini bisa dipahami? Ini dihafal aja, Ustaz. Dihafal aja dulu. Nanti untuk grammarnya nanti kita akan bahas di grammar. Makanya dalam sebulan ini lebih banyak di nahwu sama sorob ya. Nanti baru percakapan. Kemudian tambahan dikit lagi, jam ini ada, nah ada jam, misalkan jam 10 lewat, 5 lewat 10. Nah kalau lewat 2, 3 atau beberapa menit, itu menggunakannya wa, yang artinya dan. Gitu. Misalkan as-sa'atul wahidatu war-rubu'. Nah ini, rubu' ini adalah, sebelum contoh ya, kalau jamnya lewat berapa itu menggunakan wa. Kalau jamnya kurang berapa itu illa. Kemudian ada istilah-istilah lainnya. 15 menit itu ar-rubu', seperempat. Ya. Kemudian kalau 20 menit as-sulus, sepertiga. Kalau 30 menit an-nisfu, ya, setengah. Contohnya, as-sa'atul wahidatu war-rubu'. Jam 1 lewat seperempat. Ya. Ini nomor pertama. Nomor kedua, as-sa'atul wahidatu illa rubu'. Jam 1 kurang seperempat. Contoh ketiga, as-sa'atul wahidatu wan nisf. Jam 1 lewat 30 menit. Contoh keempat, as-sa'atul wahidatu was sulus. Jam 1 lewat seperempat. As-sa'atul wahidatu illa sulus. Jam 1 kurang 20 menit. Ya, seperti itu. Nah ini Mereka, oh iya, kenapa Bu? gak apa-apa, Ustaz. Bentar, nanti saya mau nanya. Iya, nanya apa? Silakan. Mereka bilangnya 1.30 gitu ya, bukan kayak kita kan 1:30 gitu. Kalau ini Oh iya, bilangnya 1:30 ya. 1.30. Ya boleh juga sih. Kalau 1:30 berarti as-sa'atul wahidah wa nisbu jawabannya. Tetapi terjemahan resminya seperti itu.
jam 1:30. Boleh juga diterjemahkan 1:30 boleh. Itu bahasa terjemah aja, Bu. Tapi untuk bahasa Arabnya seperti itu, Bu. Jadi kalau Ibu misalkan bilang 2:30, jadi gimana, Bu, kira-kira? As-sa'atu as-saniyatu wa nisfu. Nah, 1:30 gitu ya. Jadi kalau 2:30 seperti itu. Jam 2:30. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Yang terakhir hari nih. Al-Ahad, Ahad. Al-Isnain, Senin. As-Sulasa, Selasa. Al-Arbi'a, Rabu. Al-Khamisu, Kamis. Al-Jum'atu, Jum'at. As-Sabtu, Sabat. Nah, untuk eh, kalau di kalender biasanya cuma tertulis Ahad, Senin. Tapi kalau hari ditambahkan yaum. Yaumul Ahadi, Yaumul Isnaini, Yaumul Sulasa, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jum'ah, Yaumul Sabt. Nah, ini untuk hari. Nah, ini malam ini tidak banyak pengulangan, tetapi ini nanti saya share, nanti dihafal. Insya Allah pertemuan selanjutnya sebelum belajar itu nanti akan saya kabarin. Ini materinya akan diulang lagi, tapi dalam bentuk pertanyaan gini, pertanyaan bebas. Maksudnya apa? Jadi teks ini dari mulai nah ini tolong dipahami. Nanti akan kita praktekkan secara bebas. Jadi boleh nanya yang mana aja ya dari teks-teks ini. Jadi nanti pertanyaannya tidak mesti harus berurutan, maksudnya begitu. Jadi nanti kita seolah-olah kita lagi kumpul kemudian kita saling bertanya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami pelajaran kita malam hari ini? Insyaallah. Bisa, Ustadz. Bisa. Iya. Jadi ini nanti saya share ya, insya Allah. Tadi kita mulai telat, tapi selesainya cukup atau tambah waktu? Pas Ramadan nanti jam berapa, Ustaz? Nah, kita mungkin masuk ke diskusi dulu ya. Ini saya close dulu ya rekamannya Iya, ini. Ustaz.